Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Matematika. Masih bersama saya Pak Wahyu Budi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membahas soal OSK Matematika SMA tahun 2022. Jika pada video sebelumnya saya telah membahas 10 soal kemampuan dasar, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membahas 5 soal kemampuan lanjut, yaitu soal nomor 11 sampai 15. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama, itu soal nomor 11. Dalam suatu ruangan terdapat 12 kursi yang disusun dalam 3 baris. Baris pertama terdapat 3 kursi, baris kedua terdapat 4 kursi, dan baris ketiga terdapat 5 kursi. Kursi-kursi tersebut akan diduduki 12 siswa termasuk Aska dan Budi. Jadi Aska dan Budi duduk pada baris pertama. Jika banyak cara, oke, Aska dan Budi duduk di baris pertama, ya, itu caranya adalah A. Nilai dari A per 8 faktorial. Oke. Jadi kalau di bagian baris pertama, itu kan ada 3 kursi. Akan ditempati oleh 3 orang. 2 di antaranya sudah ditempati oleh Aska dan Budi. Berarti tinggal 1 tempat lagi, ya. Oke. Orangnya berarti kan tinggal 10 tuh. Nah, berarti A. Oke, yang pertama, cara pemilihan orang yang menduduki kursi depan kan 10 kombinasi 1, ya. Karena diambil 1. Kemudian setelah terpilih 3 orang yang menduduki baris pertama itu, urutannya kan kita tidak tahu. Berarti kan 3 faktorial, ya. Nah, setelah itu baris kedua dan ketiga. Nah, ini masih ada 9 orang. Berarti 9 faktorial. Nah, jadi A per 8 faktorial. 10 kombinasi 1 adalah 10. 3 faktorial adalah 6. 9 faktorial adalah 9 kali 8 faktorial. Per 8 faktorial. Jadi jawabannya adalah 540. Itu soal yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor kedua atau soal nomor 12. Diberikan segitiga siku-siku ABC dengan luas 112, misalkan R besar dan R kecil berturut-turut menyatakan panjang jari-jari lingkaran luar dan lingkaran dalam segitiga ABC. Jika R besar plus R kecil 116, sisi miring segitiga ABC berapa? Oke. Bentar, kita buat lingkaran dulu, lingkaran luar. Buat lingkaran luar dulu. Nah, A, B, C. Kita buat lingkaran dalamnya. Oke. Ini sisi A, ya. Ini sisi B, ini sisi C. R besar, ya. Kalau lingkaran luar, kalau ada segitiga siku-siku, ya. R besarnya itu kan sama dengan sisi miring dibagi 2 kan, karena AC kan diameter. Berarti sisi R besarnya adalah B per 2. Sementara, nah, kalau R kecil, jari-jari lingkaran dalam pada segitiga siku-siku, itu adalah A plus C min B per 2. Ini jumlah 2 buah sisi tegak dikurangi sisi miring dibagi 2. Oke. R besar tambah R kecil. Kita jumlahkan. Itu kan sama dengan A plus C per 2, ya. Karena B per 2 kurangi B per 2 kan habis, ya. Nah, jadi A plus C-nya adalah, karena R besar plus R kecil 16. Berarti A plus C-nya adalah 32. Yang pertama. Kemudian A kali C. A kali C. Ya, luasnya kan sama dengan setengah kali A kali C itu sama dengan 112. Berarti AC-nya adalah 224. Yang kita butuhkan adalah B, ya. Kita harus mencari A kuadrat plus C kuadrat. Nah,
A kuadrat plus C kuadrat itu kan bisa didapatkan dari A plus C dikuadratkan dikurangi 2 kalikan A kali C. A plus C dikuadratkan itu kan 1024. 2 kali AC berarti 448 ya. Ini adalah 576. Itu A kuadrat plus C kuadrat. Sementara B itu kan akar A kuadrat plus C kuadrat dibagi 2 kan. Nah, jadi sisi miringnya adalah akar 576. Yaitu 24. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor ketiga. Yang ketiga atau soal nomor 13. Mutlak ini. Nah, ini kan sama dengan mutlak begini. Oh ya, bukan mutlak, maaf ya. Sigma ini kan sama dengan begini. Nah, 2K per 3 pangkat K plus 1 ditambah B sigma dari K sampai 1 sampai hingga 1 per. Oke, gini. Yang pertama kita hitung ya. Ini kita misalkan dengan M lah. Ini kita misalkan dengan M. M itu kan berarti sama dengan 2K, berarti kan 2 per 3 pangkat 2 atau 9. Kalau K-nya 2 kan berarti 4 per 3 pangkat 3. Kalau K-nya 3 kan 6 ya berarti ya. Nah, ini. Kita kalikan dengan, kita kurangi dengan sepertiga dari M. Sepertiga M. Berarti 2 per 3 kuadrat kalikan sepertiga kan dari 2 per 3 pangkat 3. Dah. Nah, jadi gini. Kita taruh di sini. Nah, kita kurangi, kita dapatkan 2 per 3 M itu kan sama dengan 2 per 3 kuadrat berarti 2 per 9. Ini kurangi kan 2 per 27 ya. Nah, 2 per 81 dan seterusnya. Dari sini kita dapatkan 2 per 3 M. Karena deret geometri tak hingga, rasionya kan sepertiga itu. Nah, ini kita bisa dapatkan 2 per 9 dibagi 2 per 3 ya. Berarti menjadi 2 per 9 dibagi dengan 2 per 3. Berarti sama dengan sepertiga ya berarti ya. Nah, jadi M-nya adalah setengah. Itu yang pertama. Kemudian yang sigma yang kedua. Nah, ini kan sama dengan langsung enggak usah dimisal-misalkan. Kan 3 per pangkat 2. 9. 27. 81 dan seterusnya. Ini kan sama dengan 1/9 ya, suku pertamanya 1/9. 1 min sepertiga ya. Berarti 1/9 dibagi dengan 2 per 3 ya. 1/9 dibagi dengan 2 per 3. Berarti sama dengan 3 per 18 atau 1/6 ya. 1/6. Nah, itu ada B-nya. Nah, B-nya kita kasih keluar aja gini. B. Nah, ini B-nya di sini. Nah, jadi 1/6 B. Nah, dari situ kan kita dapatkan. M-nya tadi kan sama dengan setengah. Berarti setengah ditambah dengan 1/6 B. Hasilnya itu adalah yang di soal yang saya bahas ini 30.
Tapi di soal lain ada yang 10 ya. Sama dengan 30. Yang tinggal mengganti angka saja. 1/6B 30 dikurangi setengah. Itu kan sama dengan 59/2. Nah, coba 3. Jadi B-nya adalah 3 kalikan 59. 177. Jadi soal nomor 13 jawabannya adalah 177. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Banyaknya tupel bilangan bulat yang memenuhi itu bla 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 itu. Nah, adalah ini paling kecil kan 21 ya. Paling besar 23, selisihnya 2. Ini kan ekuivalen dengan gini. W1 sampai dengan W7 kurangi 21 kalikan 7 ya, karena ada 7. Nah, 21 kali 7. 147 berarti 8 ya, dengan W1, W2 sampai W7 lebih dari sama dengan ini lebih dari sama dengan 0, tapi kurang dari sama dengan 2 ya, karena dikurangi 21 semua. Gini. Nah, sekarang kita jabarkan, kita hitung ya. Duanya ada 4. Duanya ada 4. Sisanya adalah 0. Ada 3 berarti nolnya ya. Ini berarti 4 faktorial. Maaf, 7 faktorial. 4 faktorial, 3 faktorial. Itu adalah 35. Kemudian terdiri dari duanya ada 3 sekarang. Berarti satunya ada 2. Nolnya ada 2 juga ya. Berarti 7 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Hasilnya adalah 210. Kemudian kalau duanya ada 2. Satunya berarti ada 3. Ada 4. Nolnya ada 1. Berarti 7 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial. Jadi 35 kali 3, 105. Dan terakhir adalah ketika duanya ada 1. Satunya berarti ada 6. Nah, ini kan sama dengan apa? 7 faktorial per 6 faktorial, yaitu 7. Kita jumlahkan. 245 tambah 105, 350 tambah 7, yaitu 357. Soal nomor 14. Oke, berikutnya soal nomor 15. Diberikan segitiga siku-siku sama kaki ABC dengan BC sama dengan AB. A, BC. L titik tengah BC. Dan P pada sisi AC sehingga BP tegak lurus AL. Oke, kita gambar AL-nya dulu. AL. Nah, ini BP. Oke, P-nya dia ya di AC. Gini. Ini kita beri nama titik M. Oke. Ini kita beri sudut alfa, ini beta untuk memudahkan saja. Oke. Kalau ini beta berarti ini kan alfa kan? Nah, alfa ini beta. Kenapa? Karena alfa tambah beta kan 90 derajat. Oke. Dari itu kan kita dapatkan segitiga BLM ya. Ini kita beri nama ini 2A, AB-nya 2A. Ya, jadi segitiga BLM dengan segitiga ABM itu kan sebangun. Ya. Sebangun dengan segitiga ABM. Salah satu sebabnya adalah, salah satu akibatnya adalah
Sisi miring per sisi miring ya. Jadi BL per AB ya. Itu sama dengan BM ya, BL di sini ya. BM itu kan menghadap beta. Kita pakai LM yang menghadap alfa. LM. LM menghadap alfa. Kemudian LM per BM. Bisa juga berarti menjadi BM per AM. Nah, berarti kan dari sini kan kita dapatkan begini. LM banding BM itu kan BL banding AB kan 1:2. Berarti LM banding BM kan 1:2. Kita misalkan dengan ini X. Nah, ini 2X. Nah, ini 1:2 semua. Berarti kalau misalkan LM-nya itu X, BM-nya 2X, berarti AM-nya kan 4X. Oke. Misal LM tadi X, maka BM 2X berakibat pula AM-nya 4X. Oke. Berikutnya kita gunakan teorema Menelaus ya. Oke. CP per PA ini, CP per PA Menelaus ini kalikan dengan AM per ML kalikan dengan LB per BC itu 1. Menelaus. CP per PA kita tidak tahu. AM per ML 4:1. LB per BC 1:2. Pilih 1. Berarti kita dapatkan ini coret ya tadi ya. Jadi CP banding PA 1:2. Kalau CP-nya 30 akar 2, nah, karena CP 30 akar 2, CP, maka PA-nya adalah 60 akar 2. Sehingga CA-nya 90 akar 2. Nah, karena segitiga siku-siku sama kaki, nah berarti AB ini berapa? Jadi AB ini 90 berarti. Oke, demikian pembahasan 5 soal OSK Matematika SMA tahun 2022 kemampuan lanjut soal nomor 11 sampai 15. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.